Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas seberapa besar kira-kira dividen dari United Tractor ya. Di video kemarin saya sudah bahas beberapa saham yang sektor batubara yang paling menarik ya, diantaranya adalah United Tractor ya. Ada PTPA, Daru, kemudian ITMG ya. Nah, khusus video ini kita bahas United Tractor ya. Nanti kita bahas kira-kira dividennya berapa, terus kemudian kalau mau masuk di harga berapa. United Tractor ini ya kemarin naik 1% ya teman-teman. Sempat naik sampai 28.150 ya, ini target 28.000 udah tercapai ya, tapi ternyata kena profit taking, turun lagi. Nah, saat turun seperti ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman masuk ya. Walaupun nanti kita lihat sentimen globalnya bagaimana. Kalau sentimen globalnya kurang bagus ya, nanti kita bisa antri buy di bawah ya. Kemudian support kuatnya dia itu di 26.775 ya, atau 26.800-an lah. 26.800 sampai 27.000 ya. Jadi kalau misalnya nanti dibawa turun ke sana, teman-teman bisa antri buy di situ ya, 27. Belinya secara bertahap, jangan langsung all in ya. Karena sentimennya ini bagus ya United Tractor ini ya, bisa jadi nanti turunnya cuman sedikit terus habis itu mantul lagi ya. Kenapa bagus? Karena ini ya, nanti kita lihat pembagian dividennya di sini. Dividennya 5 Oktober, berarti kan ini udah mau September ya, jadi tinggal 1 bulan lagi ya. Nah, kalau kita lihat harga 1 minggu ini, 1 bulan terendahnya di 26.375, 3 bulan terendah di 22.200-an, 6 bulan sempat di harga tertinggi di 31.400. Jadi bulan Mei kemarin ya, ini United Tractor sempat harga tertinggi ya di 31.400. Kemudian turun sampai bulan Juni di 22.000. Nah, inilah pentingnya money management ya teman-teman. Jadi saat harga suatu saham rontok di bawah seperti ini, kita bisa masuk. Nah, ini sentimennya apa kalau turun ini, coba kita lihat ya. April, ini karena pembagian dividen ya. Jadi April ini kan pembagian dividen naik sampai 31.000, kemudian turun di nanti kita lihat di chart yang lebih detail ya. 1 tahun ini masih turun, 3 tahun sudah naik ya teman-teman, masih naik ya. 5 tahun juga masih turun dibandingkan 5 tahun yang lalu, tetapi United Tractor ini dividennya rutin. Jadi teman-teman kalau taruh dana yang cukup besar di United Tractor ini ya nggak khawatir ya, karena ya walaupun sahamnya naik turun, dia paling tidak sudah dapat dividen yang cukup besar ya tiap tahunnya. Nah, apalagi kalau setiap harga sahamnya turun gini, teman-teman average down ya, misalnya paling nggak dari dividennya aja lah, dividennya 20% dimasukkan lagi ke sini di harga bawah, ini kan udah naiknya cukup tinggi nih. Jadi setiap turun dapat dividennya dibelikan sahamnya ini lagi, jadi diputar terus. Walaupun ada beberapa investor yang nggak ngambil dividennya teman-teman. Jadi sebelum turun dividen, sebelum kumdate biasanya dia jual. Jadi seperti ini. Jadi misalnya dia beli di harga 23.000, kemudian naik sampai 31.000 dijual ya. Ini sudah profit cukup besar ya teman-teman. Jadi misalnya ini berapa ini, 23.750, 23.800 lah paling enggak ya. Misalnya di 31.000 dikurangi
23.800. Ini udah naik 7.200 dibagi 23.800. Ini udah tumbuhnya 30%, teman-teman. Nah, ketika kita jual di sini kita sudah profit sebelum kumdet ya, kita jual ini kita sudah profit 30%. Kemudian turun di sini, balik lagi ke harga awal. Nah, kita bisa mulai masuk nih dari harga 23.000 masuk sebagian, kemudian dibawa turun lagi, masuk lagi. Dibawa turun lagi, masuk lagi. Nah, ketika ada pantulan, jadi ini bulan Mei, Juni ini kan turun. Mei, Juni turun, begitu Juli naik, Agustus naik tinggi, lebih tinggi lagi. Ini kita udah cuan lebar ini ya. Jadi kalau kita rata-ratanya ambil aja 24 ya, 24.000 misalnya. Sekarang sudah 27.875 dikurangi 24.000 dibagi 24.000. Kita sudah cuan lagi 16%, teman-teman. Jadi dalam waktu 6 bulan kita cuannya 16% tambah 30% ditambah 0,30. Sudah 46%. Dan portofolio kita tidak minus. Nah, tapi kalau teman-teman mau ambil dividennya ya teman-teman kehilangan potensi cuan yang 30% ini, sehingga teman-teman tinggal dapat dividen sama dapat masih floating loss, karena sekarang kan turun ini ya, jadi masih floating loss. Kecuali teman-teman dapatnya di harga bawah ya sudah lumayan ya, sudah naik mungkin sekitar 5 atau 10% ya, ditambah dividen. Nah, ini tergantung strategi teman-teman. Terus dividen pun juga nggak langsung dibagi ya teman-teman, saat harganya turun di sini ya. Misalnya ini kumdate-nya ini 28 April. 28 April ini pembagian dividennya mungkin ya sekitar Mei ya. Jadi saat Mei ini baru 28 April mungkin pembagiannya ya 28 Mei atau akhir Mei atau awal Juni ya. Ini baru dibagi dividennya. Nah, ketika dividennya baru dibagi ini teman-teman bisa beli lagi saham United Tractor di harga bawah. Kalau teman-teman pengen dapat dividennya ya. Sehingga nanti ketika sahamnya ini naik kita sudah profit ya. Nah, kalau kita lihat case statistiknya ini ya. Ini kan labanya triwulan pertama, triwulan kedua ini kan naik teman-teman, totalnya ya. Jadi diprediksi sampai akhir tahun kalau posisinya sama, labanya IPS-nya ini United Tractor tuh naik dari 5.631 ke 6.014. 6.014 dikurangi 5.631, jadi naik 383 poin ya, rupiah ya. Jadi ini IPS-nya naik, sehingga kalau misalnya ya DPR-nya sama dengan tahun sebelumnya 124,37% atau 124% lah paling enggak, ini kali 124%. Jadi potensi dividennya adalah 7.457. Jadi potensi dividennya itu 7.457. Dibandingkan dengan tahun yang lalu sekitar 7.000. Jadi naik 50-an poin ya. Coba dikurangi yang kemarin, dividen kemarin tuh 6185. 6185 dikurangi lagi 818. Nah, ada kenaikan dividen sekitar 454. Ini dengan asumsi bahwa triwulan ketiga dan triwulan keempat IPS-nya sama ya, profitnya sama. Padahal triwulan keempat itu biasanya naik teman-teman. Triwulan ketiga, triwulan keempat itu naik. Karena apa? Harga batu bara juga naik. Jadi otomatis labanya kan juga naik.
Jadi sentimennya itu double ini ya, triwulan 3 dan triwulan 4 itu. Jadi kemungkinan ini IPS-nya bisa naik lagi ya ini ya, untuk United Tractor ini lebih tinggi dari triwulan 3 dan triwulan 4 tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan ini ya, jadi bisa terjadi, bisa enggak, kemungkinan dividennya naik itu United Tractor. Terus ini net profit United Tractor itu kan cukup besar teman-teman, 11,22 triliun. Cash flow-nya nih yang mantap teman-teman. Ini 20 triliun. Jadi kalau teman-teman mau invest di United Tractor ini cukup bagus ya. Ya cuman memang harganya mahal. Kita sekali beli satu lot 2.700.000. 2 juta, kalau beli 10 lot ya 27 juta lah ya. Nggak apa-apa untuk saham sebagus United Tractor ini karena memang profilnya cukup bagus. Kita lihat teknikalnya dulu. United Tractor teknikalnya coba kita lihat. Memang secara Bollinger ini sudah mulai mendekati puncaknya ya ini ya, di 28 ya, tapi ada potensi ini untuk masih bisa bertahan di situ. Apalagi kalau sentimennya bagus ya, itu bisa naik ya. Seperti ini naik berapa persen nih? Naik 4%, kemudian naik lagi 4,6%, kemudian naik lagi 1%. Ini naik terus ini ya. Jadi masih ada potensi untuk naik ya, karena memang sentimennya bagus ya. Di samping profitnya naik, kemudian mendekati pembagian dividen. Nah, nanti kita tinggal lihat apa secara ininya, teknikalnya. Coba ini juga bagus, sudah mulai ada pantulan ke atas. Osilatornya juga bagus. Teknikalnya, targetnya di mana? Ini udah terlampaui semua ya, MA 100 sudah terlampaui, MA 200. Jadi ini uptrend, MACD-nya buy. Kemungkinan kalau ada koreksi itu koreksi kecil aja teman-teman, untuk teman-teman bisa masuk ya. Asing net sell nih, net buy ini ya. Targetnya di 34.000 ya. Jadi bagus juga ini. Kita lihat harga batu bara. Harga batu bara turun teman, koreksi ya. Ini kemungkinan saham-saham batu bara ada koreksi. Walaupun nanti koreksinya bisa jadi sedikit ya teman-teman, untuk saham-saham yang isunya adalah pembagian dividen. Jadi ini kesempatan teman-teman, kalau misalnya ada koreksi teman-teman bisa masuk ya. Masuknya secara bertahap. Kemudian kalau turun lagi masuk lagi, turun lagi masuk lagi. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat, karena investasi saham itu sangat berisiko ya. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi, jangan apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman gunakan uang dingin ya, benar-benar dingin. Jadi saham itu kita nggak tahu kapan dia naik. Kalau kita misalnya pakai uang yang panas yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari ya, akhirnya kita harus cut loss. Nah, setelah cut loss sahamnya naik, jadi kan kita rugi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.